Bab 3819. Kamu bilang siapa nama orang itu? Itu menarik. Biarkan mereka masuk. Yudhira Ying melambai dan mengenai cahaya Reiki. Segera, Yundi dan 5 orang dibawa masuk dan mendarat di depannya dengan jujur, dengan wajah rendah hati. Meskipun Yundi mendominasi sekte Sangyun, dia harus lebih jujur di kota F dan Istana Bintang. Apalagi yang kita hadapi sekarang adalah pejuang kebanggaan, keangkuhan nyata dari beberapa negara. Sekuat apapun dia akan diremukkan kapan saja. Yundi, apa yang kamu lakukan? Masih tidak memberitahu apa yang penting. Kamu sudah membuang waktu Tuan Muda Ying. Melihat Yundi dan yang lainnya di seberang jalan, pemuda bermarga Li berkata tidak senang. Kakak seperguruan, kami tahu bahwa kamu pejuang kebanggaan itu sibuk dan tidak berani membuang-buang waktumu. Hanya saja, acara besar ini menyangkut apakah kamu pejuang kebanggaan akhirnya bisa memenangkan 5 besar. Jadi aku datang dengan kecepatan tinggi dan bahkan tidak berani untuk beristirahat. Yundi memiliki senyum masam di wajahnya, dia menyeka keringat di dahinya, menunjukkan bahwa dia sangat lelah dan tampaknya datang dari siang dan malam. Dia sengaja membuat masalah ini serius. Seperti yang diharapkan, beberapa anak muda mendengarkan dan melihatnya dengan ekspresi tersentuh. Ayolah, apa yang bisa mempengaruhi posisi kita? Yudhira Ying masih heran. Tuan Muda Ying, ketika saudara kita sedang mengembara di sekitar hutan bintang pagi, dia bertemu dengan seorang kultivator dari Qingzhou. Orang ini agak jahat. Dia dapat dengan cepat mengumpulkan energi bintang fajar di tanah berbahaya roh binatang. Dia merekrut banyak kultivator pelatihan tanpa partai dan saudara-saudara kultivator dari negara-negara lemah berkumpul di sekitar. Aku mendengar itu telah membantu banyak orang untuk mengumpulkan tanda-tanda mereka. Yundi tidak berani bertele-tele dan langsung menceritakan keseluruhan ceritanya. Tapi aku kira karena orang ini bisa menyalurkan energi bintang ke kelompok pelatihan tanpa partai itu, dia pasti akan menyerapnya. Dengan kecepatan yang begitu cepat, aku khawatir orang ini cepat atau lambat masuk daftar dan bahkan melampaui semua pejuang kebanggaan di atas panggung. Lancang. Melihat Yundi berani berbicara dengan mereka, pemuda bermarga Li mengerutkan kening dan berteriak pelan. Tubuh Yundi gemetar dan dia segera diam. Ada beberapa cara untuk menyerap energi bintang fajar dari roh binatang tanah berbahaya. Apa yang ingin kamu ceritakan kepada kami? Yudhira Ying mengangkat alisnya dengan penuh minat. Aku khawatir peringkat juara pejuang kebanggaan akan dilampaui oleh putra ini, jadi aku ingin menyelesaikan orang ini, tetapi kelima orangku lemah dan tidak menang. Tidak, kamu dikalahkan di tangannya, jadi kamu kembali untuk menambahkan konten yang pada awalnya tidak untuk melebih-lebihkan, berharap mendapatkan bantuan dan balas dendam kami untukmu, kan? Yudhira Ying melambai-lambaikan tangannya, kata-katanya yang telah menembus segalanya membuat hati Yundi bergejolak dan berkeringat. Jika punya waktu, aku mungkin tidak membantumu, tetapi aku hanya punya waktu kurang dari 3 jam. Aku tidak akan menyia-nyiakan waktu berharga terakhirku untuk hal-hal yang membosankan seperti itu. Wajah Yundi pahit dan dia tidak berani mengatakan apa-apa. Mereka berlima tidak bisa membalas dendam pada Erik Qin, jadi mereka berpikir untuk menggunakan kekuatan Yudhira Ying untuk membalas dendam. Tanpa diduga, semuanya terlihat oleh pihak lain. Yundi, pergi dari sini. Hanya karena masalah kecil, kamu berani mengganggu Tuan Muda Ying. Jika bukan karena aku, Tuan Muda Ying akan menamparmu sampai mati. Kultivator Li mendengus dan menjadi semakin tidak ramah pada Yundi. Permisi,
Pejuang kebanggaan. Yundi dan mereka berlima menjadi malu dan pergi dengan cepat. Sayang sekali menguntungkan bajingan bermarga Qin ini. Saat dia berjalan, Yundi tidak bisa menahan diri untuk tidak menggertakkan giginya dan memarahi secara diam-diam. Marganya Qin. Yudhira Ying akan pergi, sepertinya dia mendengar ucapan Yundi dan tiba-tiba berhenti. Yundi. Yundi melihat ke belakang dengan ragu, tetapi terkejut menemukan bahwa ada warna yang belum pernah terjadi sebelumnya di mata Yudhira Ying. Siapa nama pria yang kamu katakan tadi? Suara pihak lain tidak sedingin, arogan, dan lambat seperti sebelumnya, tetapi dengan sentuhan kelembutan. Aku tidak tahu siapa namanya, tapi aku tahu dia dari Qingzhou. Marganya Qin. Yang lain memanggilnya Master Obat Qin. Yundi tidak tahu alasan perubahan sikap Yudhira Ying, jadi dia hanya bisa menanggapinya dengan hati-hati. Pada saat yang sama, dirinya diam-diam bertanya-tanya apakah akan ada persahabatan di antara mereka. Dirinya akan bernasib buruk. Master Obat Qin, Eric Qin, ini dia. Sentuhan dingin melintas di wajah Yudhira Ying. Sebelum itu, dirinya menemani Sandi Han ke Qingzhou. Dirinya pikir Eric Qin hanya bisa mengalah pada tekanan. Tak disangka, setelah dirinya pergi, Eric Qin justru mengembangkan berbagai pil dewa. Ruang benda berharga Raja Obat yang masih berada di 3 daratan, kekuatan ruang benda berharga Raja Obat ditekan habis-habisan. Ini tidak hanya mempermalukan dan menekan Sandi Han, tetapi juga mempermalukannya menurut pendapatnya. Terlebih lagi, Longsu dan Nico Bai telah bergandengan tangan, dan Eric Qin adalah orang yang ditunjuk oleh Nico Bai untuk dibunuh oleh Longsu. Tak disangka, pria ini bisa hidup tenang di hutan pagi kabut. Siapa Eric Qin? Melihat Yudhira Ying yang terdiam, seorang pemuda bernama Li berkata, "Apakah kamu tidak tahu? Orang itu yang menyebabkan runtuhnya ruang benda berharga Raja Obat Kota F di Qingzhou dan hancurnya ruang benda berharga," kata Yudhira Ying. Itu dia. Wajah pemuda bermarga Li itu juga seketika muram. Dia baru tahu bahwa sesuatu yang buruk telah terjadi pada ruang benda berharga Raja Obat baru-baru ini, dan Sandi Han sepertinya terluka parah. Namun, dia telah berkonsentrasi pada kesempatan terakhir untuk berlatih, dan belum secara serius memahami masalah ini. Meski ruang benda berharga Raja Obat berada di bawah komando Longsu, nyatanya kantor pusatnya berada di kota F yang setara dengan industri kota F. Sandi Han sering menghormatinya di istana bintang kota F. Dengan cara ini, Eric Qin juga merupakan musuh kota F. Melihat keduanya berubah, Yundi langsung bersemangat. Mereka bersama tidak hanya tidak memiliki persahabatan dengan Eric Qin, tetapi juga musuh. Dan jangan berpikir bahwa aku membalas dendam pribadi untuk kerugian kecil. Baru saja, pria bernama Eric Qin ini benar-benar masuk daftar. Yudhira Ying memutar cincin, orang lain juga bergerak dan melihatnya dengan cepat. Tidak. 50, itu benar-benar hanya ada dalam daftar. Penampilan semua orang sedikit berubah. Secara kebetulan, tidak ada gerakan dalam daftar ketika Yundi berbicara. Saat Yundi berbicara pada dirinya sendiri, nama Eric Qin muncul di daftar. Sekarang di Qingzhou, ada 2 orang dalam daftar, tidak ada yang kita kenal. Yang satu bernama Tracer Taois, peringkat ke-42, dan yang lainnya adalah Eric Qin, peringkat ke-50. Gumam Yudhira Ying. Dan jangan lupa bahwa Qingzhou adalah yang terakhir masuk ke sini. Masalah ini benar-benar harus diselesaikan. Eric Qin berani memindahkan ruang benda berharga Raja Obat
dan melawan Yundi dan lainnya. Aku pikir kita harus fokus pada kultivator kota kali ini. Adapun kultivator Longzu, dia sudah lama di sini. Lebih baik tinggal dan bekerja untuk kami. Tuan Muda Ying, kamu lihat bagaimana? Seorang kultivator bermarga Li berkata dengan dingin. Apakah itu untuk meminta pertanggungjawaban masalah lama dengan Erik Tin atau untuk menghindari masalah saat ini? Kita harus melakukannya. Apakah kamu kultivator dari kota F? Yudira Ying tidak puas dan menoleh ke pemuda bernama Li. Teman seiman, bagaimana kalau menjalankannya sendiri? Niko Bai pernah memuji Erik Tin, dan Yudira Ying juga mengingatnya dengan jelas. Bersambung.